Tapi kelihatan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Putri. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Tubagus Jaya. Perkenalkan nama saya Irwansyah. Perkenalkan nama saya Wian. Kami Dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang urbanisasi dan pertumbuhan desa Tanjung Kait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? dari SMA Paradigma. Bapak, kami dari SMA Paradigma ingin mewawancarai tentang organisasi dan pertumbuhan desa Tanjung Kait. Kira-kira Bapak bisa? Insya Allah bisa dan bersedia diwawancarai. Terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Kak, saya mau nanya, bagaimana asal-usul tentang desa Tanjung Kait ini dan dulunya desa ini itu seperti apa ya Kak? Asal usul desa Tanjung ini pertamanya adalah pemecahan dari desa Kawansenan yang kecamatannya Sudari. Pada saat itu kepala desanya adalah Haji Muhammad Ali di tahun 1980. Nah, di tahun 1988 desa Tanjung Anom ini dimekar menjadi desa Tanjung Anom yang berkecamatan di kecamatan ini. Begitu, itu yang saya tahu tentang asal usul desa Tanjung Anom. Dulunya terkenalnya itu Tanjung Kait aja, bukan Tanjung Anom. Begitu ada pemekaran dari Kalangserang ke Kecamatan Mauk, berubah menjadi desa Tanjung Anom. Tanjung Kaitnya sendiri itu adalah nama kampung atau nama kejarongan. Desa Tanjung Anom ini terdiri dari 3 kejarongan. Pertama Tanjung Kait sendiri, kedua Kebon Baru, dan Buaran Sulu. Ya. Ya. Baik Pak, bagaimana pertumbuhan desa ini dari tahun 2000-an hingga tahun sekarang ini? Pertumbuhan dari jumlah keluarga yang ada, ya. Nah, dari pertumbuhan ekonomi juga meningkat karena banyak sekali bantuan dari pemerintah juga di desa Tanjung Anom ini. Khususnya sekarang ini sedang ada penataan wilayah kejarongan Tanjung Kait yang di RT 05 dan RT 07 sebanyak 110 unit rumah. Ya, yang tadinya rumah tersebut tidak layak huni menjadi layak huni. Kemudian setelah itu selesai akan ditata kembali, pantai yang sebelahnya akan dijadikan rekreasi, dan pertumbuhan ekonominya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin meningkat. Baik Pak, kira-kira ada tidak peran pemerintah dalam perkembangan desa ini? Peran pemerintah dalam pengembangan desa ini itu banyak, ya, seperti tadi yang saya jelaskan
bahwa peran pemerintah itu banyak di wilayah Desa Tanjung Karang ini. Bahkan pemerintah menginginkan daerah atau Desa Tanjung Karang ini adalah desa percontohan, bukan hanya sekedar sekecamatan, kabupaten, tetapi se-Indonesia. Peran sertanya banyak sekali. Contohnya adalah penataan rumah tadi, kemudian ada tempat pengolahan sampah, dan juga tempat-tempat yang lainnya yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah juga, seperti pelelangan ikan, pengedokan nelayan, dan penataan pantai menjadi pantai yang bernilai ekonomi. Ya, seperti itu. Baik Pak, dulu kira-kira desa ini pernah terjadi bencana atau tidak? Dan kalau ada bencana apa saja ya Pak yang terjadi di desa ini? Kalau bencana itu pernah terjadi, yaitu air naik ke daratan, tapi bukan tsunami ya, cuman air pasang yang sangat besar sehingga nyampe ke daratan. Itu apa namanya, keadaan apa tadi, bencana ya, seperti itu. Dan pernah terjadi puting beliung tapi skalanya kecil ya, skalanya kecil di Tanjung Kait dan di Karangasem. Itu bencana. Kalau musibah pernah terjadi kapal jatuh yang belum lama ini di daerah Pulau Laki. Itu yang saya ketahui tentang bencana atau musibah. Ya. Baik Pak, kira-kira di Desa Tanjung Kait ini sudah mengikuti perkembangan zaman atau belum Pak? Untuk warga masyarakatnya, menurut saya sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah anak-anak didik, ya, anak-anak sekolah sudah mulai mengikuti pengembangan atau kemajuan teknologi melalui HP dan juga yang lainnya. Jadi tingkatnya menurut saya sudah mulai mengikuti. Baik Pak, kira-kira di desa ini dulu sampai sekarang mendapatkan bantuan atau tidak ya Pak? Kalau mendapatkan bantuan, kira-kira bantuan apa saja ya Pak? Zaman dahulu hingga sekarang itu bantuan ke masyarakat ada. Ya, kalau zaman dahulu disebutnya HBS, bantuan untuk nelayan, berupa mesin dan juga alat lengkap lain-lainnya. Sekarang semakin banyak bantuan pemerintah di wilayah Desa Tanjung Karang ini. Di KUB itu kelompok usaha bersama nelayan. Banyak bantuan yang dari dinas nelayan. Kemudian juga dari KSK, PLN di sana di wilayah RT 01 RW 01 itu ada CSA PLN, namanya Pantai Terang. Kemudian juga dari Habitat ya, seperti tadi 110 unit. Kemudian juga ada dari Pok Darwis, yaitu tempat pengolahan sampah ya. Kemudian ada bantuan dari pemerintah, PKH, BPNT, BLTS, dan juga bantuan dari RTLH ya, Perkim, berupa bantuan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, dan juga bantuan-bantuan yang lain-lainnya yang saya ketahui hanya seperti itu. Dan juga
Kemudian ada lagi ya yang saya ingat untuk bantuan lanjut usia, disabilitas, anak-anak yatim itu ada. Yang saya Keren ketahui. sekali. Ya, dan Iya, baik itu saja wawancara dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.